lupakan semua yang pernah menjadi bebanmu, hingga kau tak lagi terbelenggu. Semua yang kita miliki akhirnya menjadi kurang berharga dibandingkan nafas kan. Meskipun kalian punya rumah 10, tapi kalau udah nafasnya nggak ada, semua itu nggak akan berharga lagi, nggak akan berguna lagi. Ruangan dia akan cenderung lebih gelap, terus kemudian udah mulai males bertemu dengan orang, terus kemudian sering duduk termenung, menyudut, tidak mau kumpul dengan orang. Suruh berjemur dimulai pada saat matahari mulai terbit, karena di sana ada energi pertumbuhan. Jangan pernah berhenti bermimpi. Zero. Hapus takutmu, buang ragumu. Selamat pagi. Silakan kalau sudah siap, kameranya boleh dibuka. Hari ini adalah kelas bonus sama kayak sore kemarin. Jadi kita akan melakukan morning flow. Kalau butuh prop silakan disiapkan terlebih dahulu, blok dan mungkin selimut atau handuk nanti untuk alas lutut kalau seandainya dibutuhkan. Baiklah, kalau sudah siap, silakan cari posisi duduk yang paling nyaman untuk pagi ini. Kalau butuh duduk di atas blok, silakan duduk di atas blok. Kita ambil waktu untuk berdiam sebentar. Apabila posisi duduknya sudah nyaman, mulai lembutkan bola mata. Lembutkan kelopak mata, tutup mata secara perlahan. Kita lakukan cleansing breath untuk membuka latihan pada pagi hari ini. Tarik nafas dari hidung. Keluarkan nafas dari mulut secara perlahan. Lakukan lagi. Tarik nafas dari hidung. Keluarkan nafas perlahan dari mulut. Lakukan beberapa putaran untuk cleansing breath. Sesuaikan dengan ritme nafas masing-masing. Dari sana ambil nafas panjang, angkat tangan ke arah atas, bawa telapak tangan mendekat ke arah atas. Keluarkan nafas, bawa telapak tangan menyentuh lantai lagi. Inhale, angkat, panjangkan nafasnya. Keluarkan nafas, turunkan tangan, satu hembusan nafas panjang. Inhale, angkat. Biarkan tubuhnya mengikuti gerakannya. Cari posisi leher yang paling netral. Satu nafas, satu gerakan. Kita lakukan 2 putaran lagi. Ambil nafas panjang. Keluarkan nafas, buka tangan ke arah samping. Buka tangan ke arah samping, telapak tangan menghadap ke arah langit-langit. Dari sana, perhatikan dan dengarkan baik-baik, putar tangan kanan ke arah jempol, maksimalkan putaran sampai ke arah bahu. Dari sana putar lagi, tangan kanan, telapak tangan mengarah ke arah atas, mengarah ke langit-langit. Kita lakukan dengan tangan kiri, putar tangan kiri ke arah jempol, maksimalkan putarannya sampai ke arah bahu. Putar kembali telapak tangan kiri. Kita lakukan lagi dengan tangan kanan, putar.
Kemudian di sana juga metal itu melahirkan kidney, water. Jadi kalau kalian misalnya pegang logam itu kan rasanya dingin, lama-lama kan ada kondensasi kan biasanya di logam itu. Dan itu membuat kalau kita bilang proses kondensasi ini akan menghasilkan air di sana gitu. Jadi pada saat elemen logam ini bekerja dengan baik, memiliki energi yang cukup, ibaratnya ginjal itu juga akan, atau elemen water kita itu akan cukup terjaga gitu ya. Jadi kebayang kalau misalnya elemen metal kita itu terlalu lemah, dia tidak akan mampu memberikan energi bagi water. Dan kalau kita lihat dari kelima sekarang, kalau kita hubungkan kelima, kita kan sudah membahas 5 elemen ini kan, water, wood, fire, earth, metal, balik lagi ke water gitu kan. Jadi ini berupa sebuah lingkaran atau sirkuit yang saling sambung menyambung. Dan saya mengulang kembali sedikit seasonnya. Water itu adalah saat musim salju, musim dingin. Kemudian wood itu saat musim semi. Kemudian fire itu saat musim panas. Earth itu lebih ke sentral, dia ada di akhir setiap musim. Kemudian metal itu musim gugur dan kemudian kembali lagi ke winter. Jadi 5 elements ini pada saat kita hubungkan dengan nature, season, itu akan seperti itu. Satu elemen kemudian melahirkan elemen berikutnya, memberi kelahiran bagi elemen berikutnya. Jadi itu menginisiasi proses kelahiran atau pertumbuhan. Jadi kenapa wood itu membawa energi pendobrak, pelopor, perintis. Dan ya tentu seperti yang kalau kita bawa sedikit ke arah filosofis, energi pendobrak ini mungkin membawa rasa sakit. Pada saat kita merasakan kesakitan, di sana mungkin ada energi yang membawa pertumbuhan. Kalau kita tidak ada rasa sakit, mungkin ya selamanya kita akan lebih ke mandek gitu ya, bisa dibilang. Jadi rasa sakit itu membawa energi pendobrak ini untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, misalnya seperti itu. Jadi pada saat mulai proses bertunas, nah itu masuk energi dari wood. Kalau water ini adalah puncaknya yin, berarti di wood itu sudah mulai masuk energi yang. Karena di sana sudah mulai ada kelahiran, mulai ada energi yang bergerak, dinamis. Bisa mengikuti? Kemudian pohon ini dari bertunas, kemudian bertumbuh besar, semakin besar, bertumbuh tinggi. Jadi selama fase dari bertunas sampai bertumbuh ini kan selalu ada proses energi tarik-menarik antara bumi dan langit gitu kan ibaratnya. Karena kan dia bertumbuhnya ke atas kan. Jadi selalu ada tension di sana, energi tarik-menarik dari bumi dan langit. Jadi pada saat pohon ini mau bertumbuh, dia butuh bergerak ke atas. Tapi kalau dia hanya ngotot bergerak ke atas, akarnya akan tercabut. Jadi akarnya butuh kuat sehingga dia bisa bergerak ke atas dengan stabil. Karena itu mewakili energi yang kita saat kita sudah nggak terlalu muda, setengah muda lah ya, mulai kok kayaknya sekarang lakukan yin rasanya menyenangkan. Dulu apa itu yin, baru 1 menit rasanya pengen gampar gurunya gitu kan. Dan itu adalah hal yang ya logik gitu, karena memang kita akhirnya akan mencari sesuatu yang berharga. Seperti mungkin kemarin saat saya kelas sempat menyinggung, sesuatu yang paling berharga dan sejati, akhirnya kita ingat lagi sesungguhnya itu berada di dalam diri gitu kan. Kalau kita mengingat lagi peranan dari lung yang merupakan metal elemen, itu adalah mengambil udara untuk saat kita bernafas, kita akan ingat lagi semua yang kita miliki akhirnya menjadi kurang berharga dibandingkan nafas kan. Meskipun kalian punya rumah 10,
Tapi kalau udah nafasnya nggak ada, semua itu nggak akan berharga lagi, nggak akan berguna lagi gitu. Jadi dari semua yang sudah ibaratnya semua hal yang ada di luar, semua komponen, akhirnya kita bisa memilih dari seperti di tanah, biji-biji emas bercampur dengan segala macam, disuling, dipisahkan, dan akhirnya ditemukan ini menjadi sesuatu yang berharga gitu. Dan pada saat kita sudah menemukan kembali bahwa yang kebahagiaan atau sesuatu yang paling berharga dan sejati itu ada di dalam diri, dan pada saat kita meninggal itu kembali kepada yang di dalam itu. Jadi itu untuk memulai, itu untuk melanjutkan circle tadi. Jadi pada saat itu bekerja secara harmonis seperti halnya 5 elements ini. Di hidup kita akan memiliki tujuan yang ingin kita capai. Jadi hidup bukan hanya mengenai ya hidup menunggu mati, nggak cuman begitu. Atau hidup hanya untuk bersenang-senang saat ini. Jadi ada tujuan yang jelas ingin kita capai. Ada langkah-langkah yang kita persiapkan untuk membuat tujuan itu tercapai. Dan di sana ada intuisi yang akan menuntun kita pada saat kita mulai kehilangan arah. Dan di sana kita akan belajar saat rencana tidak bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan. Dan akhirnya kita menyadari sepenuhnya apapun tujuan yang kita tetapkan, kembali sepenuhnya yang paling berharga adalah di dalam diri. 5 elements ini bisa kita gunakan gitu sebagai hal, bukan hanya dipelajari, oh iya ternyata logam itu begini bla bla bla. Tapi pada saat kita mengajar di kelas yin misalnya, yang mana kan kita banyak berbicara di sana bisa mengenai sisi mental, emosional ataupun sisi filosofis. Kenapa kita tidak gabungkan pemahaman ini? Jadi pada saat kita ngomong nggak hanya sekedar beretorika, karena mungkin sesuatu ini ya bisa dibilang kita mungkin sudah belajar di semua agama gitu kan, yang kadang itu kita belajar tapi ya lupa gitu kan, namanya manusia gitu. Ya mungkin ini akan membantu mengingatkan dengan cara yang ya mungkin sebelumnya tidak disampaikan dengan cara seperti itu gitu kan. Dan ini bisa kita gunakan pada saat kita mengajar di kelas ini. Gitu ya, Bayu. Mbak, semalam tuh aku dapat klien depresi. Iya. Terus ini berkaitan dengan 5 elements ya. Bisa nggak sih kalau aku, ini logikaku benar nggak? Depresi itu kan kemarin seingat aku di water ya Mbak ya? Di kidney. Terus dengan jantung, jadi sesimpel Mbak aku minta dia untuk berjemur aja di antara jam 11 sampai jam 1. Gitu, bisa begitu nggak logikanya nyambungnya jadi gitu ya? Oh, oke. Hal yang paling sederhananya ya, orang depresi itu kan kalau kita bahas kemarin kan memang relate dengan water yang arah energinya ke bawah dan dingin dan di dalam, tidak bisa keluar gitu kan. Ibaratnya es, dia menjadi membeku di dalam, nggak mampu untuk flowing. Ya cara yang paling sederhana dan mudah dan tersedia berlimpah adalah menyeimbangkan dengan fire element. Jadi kalian aja pada saat moodnya lagi jelek, berjemur itu kan bisa membantu memperbaiki mood kan. Jadi untuk mereka yang depresi, berjemur itu adalah salah satu cara yang ya bisa dibilang sangat mungkin untuk dilakukan sebelum ke langkah terapi selanjutnya gitu kan. Kalau first aid gitu ya Mbak. Kalau misalnya itu belum dilakukan kan akan lebih sulit untuk menembus. Pada saat kita menembus es dibandingkan menembus cairan, itu kan lebih susah untuk menembus es kan. Jadi dihangatkan dulu sehingga dia pun akan lebih reseptif terhadap terapi yang mungkin Mbak Ayu berikan. Gitu. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Yuni, jadi itu fire element memang sangat bagus untuk terutama untuk orang yang mengalami depresi. Tapi biasanya bagi orang yang mengalami depresi untuk langsung disuruh jemuran antara jam 11 sampai jam 1 itu sedikit ekstrim. Karena biasanya kalau orang udah mengalami depresi banget, ruangan dia akan cenderung lebih gelap. Terus kemudian udah mulai males bertemu dengan orang. Terus kemudian sering duduk termenung, menyudut, tidak mau kumpul dengan orang. Nah,
biasanya bisa dilakukan, bisa juga dilakukan, maksudnya bisa juga dilakukan selain yang tadi itu. Suruh berjemur dimulai pada saat matahari mulai terbit, karena di sana ada energi pertumbuhan. Nah, itu energi pertumbuhan tuh apa ya? Energi pertumbuhan itu sifatnya seperti memang terasa hangat, kita terima hangat panas matahari, tetapi ada sifat yang ada apa ya? Nyaman, dingin, masih ada sejuk. Nah, bukan dingin, maaf, sejuk. Ada kesejukan yang bisa kita terima, dibedakan dengan matahari pada saat pukul 11 sampai jam 1. Tetapi hindari bagi orang yang depresi, sebaiknya menghindari untuk berjemur setelah jam 2 atau jam 3. Karena biasanya setelah berjemur setelah jam 3, jam 4, itu memang masih ada matahari di daerah tertentu. Biasanya sehabis berjemur banyak yang mengatakan badannya seperti capek banget. Karena itu energi mataharinya sudah mulai turun. Ya, jadi boleh dipakai energi matahari yang mulai naik, atau tadi pada saat di fire element itu bagus gitu ya, tetapi sesuaikan kondisi keadaan. Itu mungkin tambahan dari saya. Relakan semua yang telah